Kembali bersama kami pemirsa, 2 gadis, 1 diantaranya masih di bawah umur, dibunuh seorang anggota polisi di Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua mayat korban dibuang terpisah di tepi jalan raya setelah dibunuh di kamar hotel. Pembunuhan dipicu masalah barang titipan untuk tahanan. Ani Kusmirawan, warga Bagandeli, Kota Medan, Sumatera Utara ini tidak menyangka kepergian Rizka Fitria berpamitan membeli kado untuk pernikahan sepupunya menjadi pertemuan terakhirnya. Bahkan warga sekitar juga melihat dan disapa Rizka yang pergi bersama Aprilia tetangganya, namun hingga malam hari tidak kembali. Mayat Rizka ditemukan pengemudi truk di Jalan Lintas Sumatera Simpang 3, Pekan Parbaungan, Serdang Bedagai di tepi jalan raya. Pengemudi truk curiga karena saat klakson truknya dibunyikan seorang wanita di tepi jalan raya dengan posisi tertelungkup tidak bergerak. Identitas Rizka baru diketahui setelah diotopsi di Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Serdang Bedagai. Keluarga mengetahui Rizka berpamitan pada orang tuanya untuk keluar bersama Aprilia membelikan kado saudaranya dan diketahui warga karena sedang berlangsung hajatan. Lebih kurang jam 3:30 sore. Setengah 4? Iya, sore hari Sabtu. Kemana katanya dia? Ya itulah, kita nggak tahu kemana arahnya Pak, cuma lagi pamitnya sama orang tuanya yang perempuan. Orang kan posisi di rumah orang ini kan lagi ada pesta. Jadi dia pamit ke rumah teman. Mau pergi bentar gitulah bahasanya. Sementara mayat Aprilia berusia 16 tahun yang pergi bersama Rizka ditemukan lebih dulu di Glugur, Brayan, Kota Medan Barat, juga berada di tepi jalan raya. Setelah identitas 2 korban diketahui, polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Sebelum tewas, Rizka dan Aprilia bertemu dengan seorang anggota polisi sesama bertugas di Polres Pelabuhan Belawan di sebuah hotel kawasan Padang Bulan, Kota Medan. Polisi menangkap pelaku pembunuhan, Aibda Roni Syahputra, seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan yang mengajak korban bertemu. Rizka Fitri mengenal Aibda Roni karena sama-sama bekerja di Polres Pelabuhan Belawan. Rizka selama ini merupakan pekerja harian lepas di Polres Pelabuhan Belawan dan sebelumnya pernah menjalani praktek kerja lapangan saat masih sekolah. Beliau memang seorang oknum, anggota polisi. Perihal kasusnya, dia adalah pelaku kasus pembunuhan 2 wanita, yang satu di Glugur, satu lagi yang ditemukan di Serdang Bedagai. Jadi pasal yang kita persangkakan kepada beliau itu adalah pasal 338. Motifnya? Motif sementara, Pak? Motif sementara karena sakit hati. Keluarga Rizka dan Aprilia setelah mengetahui pelaku ditangkap tetap tak menyangka pembunuh 2 gadis warga Jalan Veteran seorang anggota polisi yang seharusnya mencegah tindak kriminal. Dia aktivitasnya sendiri, pagi dia keluar pergi ke Polres lah Pak, kerja. Nah dia bekerja di situ, yang kami percaya Bapak Polres di sana, pihak kepolisian ya anak kami itu aman. Tidak pernah ada sekalipun dia menceritakan, ayah mak, paling dia menceritakan kerjaan agak banyak gitu aja. Orang tua korban tidak yakin ucapan Rizka menjadi pemicu pembunuhan karena membuat sakit hati tersangka. Selama ini, Rizka bergaul dengan baik dan selalu berkata santun. Di rumah ini aja dia tuh nggak pernah memberatkan kami, Pak. Jangankan kami selaku orang tua dia mau minta beli baju. Selai benang dia nggak pernah menceritakan minta sama kami. Dia upayakan segala macam tuh dengan jerih payah sendiri usaha. Begitulah kebaikannya. Jadi kalau kesehariannya di sini dia nggak pernah mempunyai musuh, menyakiti orang, berkata kasar segala macam, dia nggak pernah itu lakukan.
Kematian dua gadis warga Bagandeli mengundang empati warga dan tidak terima dengan perlakuan penegak hukum yang melakukan pembunuhan. Sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki menyusuri jalan Pelabuhan Belawan. Polisi yang melakukan pengamanan meminta warga tidak mengganggu lalu lintas untuk kembali ke rumah. Warga sempat berusaha mengajak orang tua para korban melakukan aksi jalan menuntut keadilan. Keadilan bukan bikin huru hara, enggak. Keadilan seorang ibu, Pak. Seorang ibu. Bagaimana kalau anak bapak terjadi kayak gitu? 2 orang nyawa direbut. Sakit enggak? Pun bau. Jadi harapannya apa nih, Bu? Harapannya apa? Harapannya kembali. Kembali. Dia terbuka. Kenapa masyarakat? Itu dibunuh. Setelah sejumlah warga melakukan aksi menuntut keadilan, aparat pemerintah dan kepolisian mengajak bertemu warga di Musola Bagandeli. Pertemuan dengan warga meminta keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus pembunuhan Rizka dan Aprilia pada penegak hukum, baik kepolisian maupun pengadilan. Menurut keluarga, Rizka mengenal dengan tersangka setelah meminta bantuan menitipkan barang berupa pasta gigi dan obat pada tahanan di Polres Pelabuhan Belawan. Rizka membawa barang dari orang tua kerabatnya yang sedang menjalani penahanan. Meski sama-sama bekerja di Polres Pelabuhan Belawan, Aibda Roni yang bertugas di ruang tahanan, sementara Rizka pekerja harian lepas di bidang kesehatan. Barang itu sekitar tanggal 4, bapak tuh datang mau nitip untuk anaknya yang masuk ketangkap di Polres. Habis itu, di situ pas bapak datang antar titipan tuh, Rizka pada waktu nggak kerja. Besok ya awak antar katanya. Udah diantar lah besoknya. Udah dari tanggal 4 itu sekitar tanggal 6, bapak ngasih kabar lagi kalau titipan tadi belum sampai. Nah, baru awak bilang sama Rizka, kok titipannya belum sampai. Belum sampai. Besok awak tanyakan ya bule katanya. Karena jadwal kerja tidak pernah bersamaan, Rizka masih terus berupaya mencari Aibda Roni yang diminta membawa obat dan pasta gigi untuk tahanan. Hingga diduga terlibat perselisihan karena Rizka berupaya mengantar sendiri pasta gigi dan obat ke dalam tahanan. Pulang kerja ngasih kabar lagi, bule dia nggak masuk, besok baru dia piket. Jadi kan sekitar tanggal 8 itulah itu. Makanya aku bilang logika kita lah, dia anak perempuan, anak gadis. Kayak mana kali sih bahasa dia nanya sama seorang polisi kalau kita bilang orang tua itunya. Sampai sakit hati dia? Sampai sakit hati. Keterangan dari apa kan dibilang kan dia hari Sabtu itu. Hari Sabtu dia mengantar itu karena udah terlalu lewat jam besuk. Karena dia seorang PHL dia langsung masuk aja dia sakit hati kan gitu dibilang. Kejadian berawal tanggal 4 Februari saat Rizka pekerja harian lepas Polres Pelabuhan Belawan diminta tolong warga membantu mengirimkan pasta gigi dan obat pada seorang tahanan melalui polisi yang bertugas menjaga tahanan Aibda Roni Saputra. Tanggal 7 Februari karena orang tua tahanan menanyakan barang titipan yang belum sampai, Rizka menemui Aibda Roni. Namun jam besuk tahanan sudah berakhir, Rizka diduga memberikan secara langsung sehingga membuat Aibda Roni sakit hati setelah sempat terjadi perselisihan. Tanggal 21 Februari, Aibda Roni mengajak bertemu Rizka untuk menyelesaikan kasus perselisihan masalah tahanan. Rizka menyetujui bertemu di sebuah hotel dan mengajak Aprilia yang masih berusia 16 tahun, tetangganya. Aibda Roni kemudian sempat berselisih di dalam hotel di kawasan Padang Bulan. Rizka dan temannya kemudian dibunuh oleh Aibda Roni. 22 Februari, mayat Rizka ditemukan di pinggir jalan lintas Sumatera, Parbaungan, Serdang Bedagai oleh sopir truk. Sedangkan jenazah temannya ditemukan di Pulau Brayat, Medan Barat. Aibda Roni selama ini mengontrak rumah bersama keluarganya di kawasan Renggas Pulau, Medan Marelan. Tersangka baru 6 bulan menempati rumah yang disewa. Warga sekitar mengetahui Roni merupakan anggota polisi, sehingga tak menyangka saat didatangi anggota polisi yang menangkap, Roni merupakan pelaku tindak kejahatan.
Polisi mengamankan Aibda Roni sekitar pukul 12 malam. Aibda Roni nyaris tidak pernah mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar sehingga warga tidak mengenal secara dekat. Dia bunuh orang, kan dia dibunuh, udah selesai caranya. Kejamnya lebih kejam lagi kita. Kalau bisa Pak ya? Iyalah, di pemerintah nggak kayak gitu modelnya. Bapak warga sini? Iya. Tahun Pak gimana hubungan sama masyarakat Pak? Nggak ada hubungan masyarakat, sombong dia di sini. Iya. Rumah aja keluar. Hah? Sama keluarga tinggal sini? Iya, anak di sini. Anaknya berapa Pak? 3 atau berapa? 3 Pak ya? Jarang keluar rumah, jarang berkomunikasi dengan warga sini Pak? Jarang. Akibat perbuatannya, Aibda Roni terancam hukuman 15 tahun penjara. Namun ada luka yang kami rasakan ini perilaku daripada pelaku itu terhadap anak kami, Pak. Apalagi dia pelaku itu salah satu dari mereka. Jadi dalam tanda kutip nggak perlu saya katakan itu Pak ya. Jadi harapannya Pak di proses hukum Pak ya? Iya, kami tidak ada kami diajari untuk dendam. Namun biarlah hukum yang menentukan. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila Profesor Ade Saptomo, jika penegak hukum berbuat kriminal bisa terjadi akibat latar belakang pelaku yang tidak memahami konsekuensi hukumnya. Latar belakang setiap anggota penegak hukum selama menjalankan tugas juga mempengaruhi pengetahuannya. Sehingga diperlukan pendidikan berkala agar polisi tetap konsisten dengan tugasnya. Tidak lagi terjadi tindakan kriminal bahkan selama bulan Februari 2021 terjadi di Jakarta Barat dan Kota Medan, polisi melakukan pembunuhan. Ya, publik tahu tentang yang bersangkutan itu polisi, gitu kan. Tetapi belum tentu cukup pengetahuan hukumnya. Maka perlu dilahirkan konsep pengukuran tadi yang saya sebut sebagai antropometri hukum. Secara berkala, entah itu 3 bulanan, 4 bulanan, polisi-polisi yang ada di lapangan ini dilakukan pengukuran. Nah, hasil pengukuran polisi-polisi itu, ya, itu akan menggambarkan peta kepolisian. Hasilnya adalah ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan kuat beberapa anggota polisi ini sudah hilang pengetahuan hukumnya. Gagal menanjak, 1 unit mobil damkar terguling dan masuk ke jurang. Akibatnya seorang petugas terluka. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap Investigasi segera kembali.